Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum kami dalam mata kuliah Production and Operation Analysis, di mana kami mengangkat studi kasus tentang perusahaan manufaktur sepeda yaitu La Familia Bike. Nah, pada presentasi ini kami akan menjelaskan dari mulai forecasting, kemudian agregat planning, dan juga MRP, dan juga load sizing, kemudian inventory kontrolnya. Nah, untuk penjelasannya, ini topik yang akan dibahas yaitu yang pertama tentang rumusan masalah, tujuan, forecasting, aggregate planning, load sizing, dan juga inventory control. Nah, ini yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, izin menjelaskan terkait tentang forecasting. Forecasting merupakan suatu peramalan untuk memperkirakan kondisi atau kejadian di masa mendatang berdasarkan data historis, pola masa lalu, serta analisis tertentu. Di dalam dunia industri dan manajemen operasi, forecasting digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait produksi, persediaan, kapasitas, tenaga kerja, hingga distribusi. Adapun tujuan daripada forecasting adalah pada studi kasus ini yaitu untuk meramalkan jumlah sepeda yang harus diproduksi oleh La Media pada tahun 2022. Kemudian yang kedua, menghitung perkiraan total pendapatan La Media di tahun 2022 dan 2023. Yang ketiga, memahami metode-metode forecasting di dalam melakukan perencanaan produksi. Kemudian yang keempat, menentukan rekomendasi strategi terbaik yang dapat dilakukan oleh perusahaan La Media di masa mendatang. Kemudian metode yang digunakan dalam forecasting pada kesempatan ini yaitu metode time series decomposition (TSD). Yang kedua metode Volt. Yang pertama metode TSD. Metode time series decomposition merupakan metode peramalan yang menguraikan data historis menjadi 4 komponen utama, yaitu tren, siklus, musiman, dan tidak beraturan atau error. Tujuan dari TSD adalah untuk memisahkan pola dasar, musiman, dan fluktuasi acak agar dapat memprediksi volume penjualan di masa depan secara lebih akurat. Di dalam grafik ini terdapat data penjualan La Familia dari tahun 2019 sampai 2021 yang menunjukkan pola kenaikan yang cukup konsisten dari awal hingga akhir periode, mulai dari kisaran 60.000 unit hingga mencapai sekitar hampir 90.000 unit. Selain itu, data ini juga menunjukkan adanya tren meningkat pada rentang 36 periode, di mana fluktuasi terjadi sebanyak 9 kali sehingga memiliki 4 seasonal atau musiman. Di dalam metode TSD ini ada beberapa analisis yang dilakukan untuk dengan menggunakan beberapa indikator error yaitu MSE, MAD, MAT, dan lagging signal. MSE means square error didapatkan sekitar 5.935.623. Ini menggambarkan besarnya rata-rata kuadran kesalahan peramalan. Kemudian nilai MAD berada di sekitar 2.000, menunjukkan bahwa rata-rata penyimpangan absolut nilai aktual dan nilai hasil peramalan relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa fokus tidak jauh berbeda dari data aktual. Selanjutnya, nilai mean absolute percentage error atau MAP didapatkan berada di 3,09%, yang menunjukkan bahwa tingkat kesalahan rata-rata model relatif sangat kecil. Dan untuk nilai tracking signal eh, berada dalam batas kontrol. Selanjutnya, analisis metode Holtz. Metode Holtz merupakan model peramalan yang digunakan untuk menangkap pola tren tanpa mempertimbangkan faktor musiman secara eksplisit. Untuk meramalkan data time series runtun waktu yang memiliki pola tren naik atau turun, namun tidak memiliki pola musiman. Metode ini memprediksi masa depan dengan menghaluskan data menggunakan beberapa parameter, yaitu alpha sampai dengan 0,1 dan beta 0,1. Dari kedua metode ini didapatkan perbandingan TSD dan Holtz, yaitu nilai NAP TSD 3,09 dan metode Holtz 2,53, nilai MAD metode TSD 2006,68, kemudian yang metode Holtz 1811, dan nilai MUC untuk metode TSD 5.945.623, kemudian metode Holtz 4.902.154.
Berdasarkan ketiga indikator evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa metode Holtz memiliki nilai error yang paling kecil pada seluruh indikator baik itu MAP, MADO, dan MSE dibandingkan dengan metode time series decomposition. Hal ini menunjukkan bahwa metode Holtz mampu memberikan hasil ramalan yang lebih akurat, lebih konsisten, dan lebih mendekati nilai aktual. Oke, untuk selanjutnya terkait aggregate planning. Apa itu aggregate planning? Jadi ini adalah proses perencanaan kapasitas jangka menengah yang biasanya itu 3 hingga 18 bulan dengan tujuan untuk menyelaraskan kapasitas produksi dengan fluktuasi permintaan pasar dengan biaya total yang paling minimum. Lalu apa saja sih komponen utama dari atau decision variable di aggregate planning? Di sini ada 4. Yang pertama adalah tenaga kerja, yaitu mengatur jumlah pekerja tetap dan kontrak. Kemudian waktu lembur, menambah jam kerja di periode permintaan tinggi, dan tingkat persediaan menemukan stok aman dan inventory akhir, dan yang terakhir adalah subkontrak, yaitu menggunakan bantuan pihak ketika ingin dengan eksternal. Kemudian analisis optimasi biaya. Jadi di aggregate planning ini ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah perhitungan melalui overtime plus cost of sales, dan yang kedua overtime plus subkontrak. Berdasarkan hasil perhitungan dari perusahaan La Familia ini, ditemukan bahwa menggunakan metode overtime plus subkontrak memiliki biaya yang lebih optimal, yaitu lebih rendah, sebesar 223, 765, 903, 620 miliar. Di sini strategi overtime dan subkontrak terpilih sebagai metode paling efisien dengan penghematan biaya dibandingkan dengan alternatif strategi lainnya. Strategi ini memprioritaskan lembur internal sebelum menggunakan vendor eksternal. Kemudian strategis dan rekomendasi. Di sini ada 3 untuk memaksimalkan biaya. Yang pertama, efisiensi yang maksimum, yaitu strategi yang terpilih menekan total cost hingga titik minimum melalui penggunaan subkontrak sebanyak 21.454 unit pada periode puncak. Kemudian yang kedua, stabilitas SDM, yaitu mengurangi beban kerja internal dengan menurunkan total jam lembur menjadi 733 jam per tahun tanpa mengorbankan target produksi. Dan yang ketiga adalah manajemen risiko, yaitu dibutuhkannya pengawasan ketat terhadap vendor subkontrak untuk menjaga konsistensi kualitas produk dan ketepatan waktu pengiriman. Baik, izin melanjutkan. MRP, Material Requirement Planning, merupakan metode perencanaan kebutuhan material yang bertujuan untuk memastikan seluruh komponen tersedia dalam jumlah yang tepat. MRP atau Material Requirement Planning merupakan metode perencanaan kebutuhan material yang bertujuan untuk memastikan seluruh komponen tersedia dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat selama produksi berlangsung. Tujuan utama dari MRP pada penelitian ini yaitu untuk menentukan kebutuhan material secara akurat, mengurangi resiko kekurangan maupun kelebihan persediaan, serta mendukung kelancaran proses produksi agar lebih efisien. Dalam penerapannya, MRP membutuhkan beberapa input utama, yaitu Master Production Schedule atau MPS, Bill of Material atau BOM, Inventory Status Record, dan ordering cost dan holding cost. Komponen yang dianalisis pada penelitian ini terdiri dari tire, hub, rim, spoke, dan body part. Masing-masing komponen memiliki biaya pemesanan dan biaya penyimpanan yang berbeda. Sebagai contoh, body part memiliki order cost dan holding cost paling tinggi dibanding komponen lainnya. Tahap awal dilakukan dengan menganalisis hasil demand dari setiap komponen berdasarkan data kebutuhan minimum dan maksimum selama periode tahun 2022. Dari tabel terlihat bahwa demand setiap komponen bersifat fluktuatif. Komponen spoke memiliki kebutuhan paling tinggi dibandingkan komponen lainnya, sedangkan body part memiliki demand yang relatif lebih rendah. Selanjutnya dilakukan tahapan perhitungan MRP yang terdiri dari 5 langkah utama. Pertama adalah penentuan gross requirement, yaitu total kebutuhan material. Kedua, menghitung project on hand untuk mengetahui jumlah persediaan yang masih tersedia pada setiap periode. Ketiga, menentukan net requirement atau kebutuhan bersih setelah memperhitungkan stok yang ada. Keempat, menentukan plan order sebagai rencana penerimaan material.
Next, analisa utama pada MRP untuk produk Green La Familia Big setelah 12 periode produksi. Yang pertama, total kebutuhan produksi selama 12 bulan atau 12 periode mencapai 817.238 unit. Demand tertinggi terjadi pada periode 8, yaitu sebesar 91.782 unit. Demand terendah terjadi pada periode 3 sebesar 36.510 unit. Dan periode 8 menjadi periode paling kritis karena seluruh komponen mengalami lonjakan kebutuhan material. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lot sizing. Lot sizing adalah metode untuk menentukan jumlah pemesanan atau produksi material yang paling optimal dalam setiap periode produksi. Tujuannya ini meminimalkan total biaya persediaan, menyeimbangkan biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan, mendukung kelancaran proses produksi, dan menghindari adanya overstock dan shortage. Komponen yang dianalisis di lot sizing ini adalah tire, hub, body part, rim, dan spokes. Nah, metode yang digunakan dalam praktikum ini ada dua, yaitu least unit cost dan juga Wagner-Wittin. Nah, pada metode least unit cost atau LUC ini digunakan untuk menentukan ukuran lot berdasarkan biaya rata-rata per unit paling rendah. Pada metode ini dilakukan perbandingan antara biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan. Jika penggabungan periode menyebabkan biaya meningkat, maka pemesanan harus dilakukan per periode. Nah, setelah kami melakukan perhitungan dengan menggunakan Excel untuk seluruh komponen tire, hub, body part, rim, dan juga spokes, hasilnya menunjukkan bahwa semua komponen lebih optimal menggunakan kebijakan lot for lot atau pemesanan pada setiap periode. Nah, untuk metode Wagner-Wittin ini merupakan metode optimasi dinamis yang bertujuan mencari total biaya minimum secara matematis. Nah, metode ini mempertimbangkan kombinasi biaya pemesanan dan juga biaya simpan antar periode untuk memperoleh solusi yang optimal. Dari hasil perhitungan dengan metode ini, ternyata hasilnya sama dengan metode LUC, yaitu seluruh komponen tetap lebih optimal dipesan per setiap periode saja, karena ternyata biaya simpannya lebih besar dibandingkan dengan biaya pemesanannya, sehingga eh, lebih optimal ketika dilakukan pemesanan per periode. Nah, berdasarkan hasil analisisnya, total cost-nya sama, yaitu untuk tayar 300.000, hub 90.000, body part 600.000, rim 120.000, dan spokes 18.000. Nah, body part ini memiliki biaya tertinggi karena ordering cost-nya dan juga holding cost-nya yang besar, sedangkan spokes memiliki biaya paling rendah karena pemesanannya kecil. Nah, tidak ada perbedaan hasil antara metode LUC dan juga Wagner-Wittin. Hal ini menunjukkan bahwa pada demand dan struktur biaya pada kasus ini tidak mendukung penggabungan periode. Baik, pada bagian ini saya akan memaparkan ringkasan expected revenue dari La Familia Bike. Pertama, dari sisi target penjualan untuk produk Green Bike diproyeksikan total expected revenue mencapai 2,82 triliun. Untuk mencapai angka pendapatan tersebut, perusahaan menetapkan target produksi sebanyak 1.097.861 unit sepeda. Di sini terdapat biaya lot sizing untuk pengadaan seluruh komponen produk serta biaya berbagai tingkatan assembly. Namun, terdapat lonjakan permintaan pasar yang tidak bisa dipenuhi oleh kapasitas reguler, sehingga perusahaan harus mengambil strategi overtime ditambah subcontracting, dan total keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan itu sebesar 223,7 miliar. Jika total proyeksi pendapatan dikurangi dengan total biaya operasional tadi, maka La Familia Bike masih mengantongi expected profit sebesar 2,59 triliun. Oleh karena itu, perusahaan sangat layak secara finansial untuk mengambil langkah ekspansi. Next slide. Selanjutnya yaitu implementasi sistem Kanban di lantai produksi La Familia Bike. Kanban adalah sebuah metode pengendalian produksi berbasis sistem tarik. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur aliran material dan komponen di antara stasiun kerja secara just in time. Hal ini sangat krusial untuk memastikan tidak terjadinya penumpukan stok yang berlebihan, sekaligus mencegah kekurangan bahan baku di lantai produksi. Untuk komponen hub dengan kapasitas kontainer 50 unit, kami memerlukan 10 kartu Kanban dengan tingkat persediaan maksimum yang terkendali
terkendali sebesar 450 unit. Untuk komponen tire dengan kapasitas kontainer 30 unit, dibutuhkan 17 kartu Kanban dengan persediaan maksimum sebesar 506 unit. Sementara itu, komponen spokes memiliki intensitas penggunaan tertinggi, yaitu 30 unit per sepeda, dengan kapasitas wadah terbatas sebesar 33 unit. Komponen spokes memerlukan jumlah kartu terbanyak, yaitu 154 kartu Kanban, dengan kapasitas persediaan maksimum mencapai 5.065 unit. Hasil perhitungan terkendali ini juga berlaku untuk komponen lain seperti rim, body part, hingga unit perakitan semi jadi. Next slide. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penjadwalan operasional pada lini manufaktur. Untuk menentukan jadwal ini, kami menggunakan pendekatan algoritma Campbell, Dudek, dan Smith. Tujuan utama dari CDS ini yaitu untuk menemukan urutan produksi yang menghasilkan total waktu penyelesaian yang paling minimum, sekaligus menekan idle time pada mesin. Di sini tiga komponen utama yang harus diproses yaitu brake pads, caliper, dan rotor. Ketiga komponen ini harus melewati tiga mesin yang berbeda, lathe machine, milling machine, dan CNC machine secara berurutan. Algoritma CDS memecahkan persoalan tiga mesin ini menjadi dua iterasi submasalah yang didasarkan pada aturan Johnson. Next slide. Setelah perhitungan matematis dari algoritma CDS, kemudian divisualisasikan dengan Gantt chart. Melalui diagram ini dapat dilihat kapan suatu stasiun kerja mulai memproses sebuah komponen melalui kapan proses tersebut selesai, serta di mana saja titik-titik terjadinya idle time sepanjang lini masa operasional. Grafik pertama menunjukkan aliran penjadwalan untuk komponen brake pads, caliper, dan rotor berdasarkan urutan optimal CDS. Di sini proses dimulai dengan brake pads pada mesin LED selama 2 menit, berlanjut ke milling hingga menit ke-7, hingga selesai di mesin CNC pada menit ke-14. Komponen caliper kemudian mengikuti dan menyelesaikan tahap CNC pada menit ke-20, dan komponen rotor di menit ke-26. Secara keseluruhan, kombinasi ini menghasilkan waktu penyelesaian total atau make span selama 26 menit. Urutan kerja ini terbukti paling optimal karena meminimalkan waktu menganggur pada setiap stasiun kerja. Sedangkan pada grafik kedua, dengan urutan brake pads, rotor, dan diakhiri dengan kaliper, menghasilkan make span yang lebih panjang, yaitu 27 menit. Grafik ketiga menguji urutan kerja yang diawali oleh rotor, brake pads, dan kaliper berdasarkan kombinasi mesin CNC dan milling. Skenario ini juga menghasilkan make span total selama 27 menit. Next slide. Selanjutnya, untuk analisis tenaga kerja dan kapabilitas produksi akhir, di sini terdapat tabel kebutuhan operator harian beserta pola shift kerja X1 sampai X7. Optimal solution yang untuk kebutuhan tenaga kerjanya yaitu tepat sebanyak 85 orang staf teknisi yang mampu mengcover seluruh aktivitas pabrik selama seminggu penuh dengan total pengeluaran gaji bulanan kelompok sebesar Rp437.727.385. Selanjutnya, terdapat tabel perbandingan metode eksekusi kerja, yaitu skenario sequential start when one product finish dengan skenario paralel start while the production before is ongoing. Perusahaan menetapkan target safety stock di sistem MRP sebesar 8.750 unit per bulan jika dibandingkan baik skenario sequential maupun skenario paralel secara konsisten menghasilkan status tidak terpenuhi dari bulan Januari hingga Desember karena perusahaan masih menghadapi kendala keterbatasan fisik fasilitas manufaktur. Oleh karena itu, La Familia baik tidak dapat memenuhi permintaan pasar jika hanya mengandalkan fasilitas operasional saat ini. Solusinya yaitu perusahaan harus segera mengeksekusi ekspansi untuk membangun unit pabrik produksi dan gudang penyimpanan baru demi meningkatkan kapasitas dasar manufaktur. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.